Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-479 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Mario Kulon sebagai Kaki Tanpa Roang, Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Novia Mandagi sebagai istri tua Gajah Biru, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kaki Tanpa Roang tidak segera mengeluarkan perkataannya. Begitu Gajah Biru selesai mengutarakan niatnya. Gajah Biru bermaksud mengajak Kaki Tanpa Roang bergabung bersama pasukannya untuk menanggulangi serangan prajurit-prajurit Majapahit yang sewaktu-waktu akan datang. Maaf, Paman. Saya tak ingin menyulitkan Paman. Saya tahu Paman sudah tenang hidup di Randu Lanang ini. Maafkan saya kalau kedatangan saya ini ternyata hanya akan mengganggu ketenangan Paman. Jangan bicara begitu, Gajah Biru. Ya, aku ini bukan bocah cilik. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bisa memilih jalan yang terbaik. Lalu bagaimana Paman Tanpa Roang? Apakah Paman bersedia membantu saya? Dengar, Gajah Biru. Kalau saja kau datang 10 atau 20 tahun yang lalu, ya, barangkali aku mau meluluskan permintaanmu itu. Ya, saya mengerti, Paman. Aku ini sudah terlalu tua, Gajah Biru. Aku sudah terlanjur memutuskan untuk tidak ikut-ikutan rebutan
hal-hal yang berbau duniawi lagi. Coba, untuk apa? Barangkali hidupku juga sudah tidak akan lama lagi. Aku tidak ingin macam-macam, Gajah Biru. Sebenarnya aku ingin menolongmu, tapi sepertinya aku tak mampu melaksanakannya, Gajah Biru. Ya, tidak apa, Paman. Kau tidak perlu berkecil hati, anakku. Kau seorang prajurit. Kau harus tetap teguh pada langkah-langkah yang sudah kau ayunkan sejak semula. Terima kasih, Paman. Nasihat Paman tanpa ruang kiranya sudah cukup membesarkan hati saya, menambah jumlah semangat saya. Sekarang saya mohon pamit, Paman. Saya harus kembali ke tengah-tengah pasukan saya. Ya, baiklah Gajah Biru. Mudah-mudahan apa yang kau idam-idamkan di Kapdanya menuruni lereng Randu Lanang. Kaki tanpa ruang mengawasinya hingga Gajah Biru lenyap di balik tebing batu. Gagah sekali keponakanmu itu, Kek. Ya, seorang prajurit harus gagah, Panji. Ya, tidak seperti kamu itu. Kerjamu tidur, makan melulu. Aku kan bukan prajurit, Kek. Iya, bukan. Kau bukan prajurit. Kau Panji Ketawang, si pemalas. Kek, mengapa kakek tidak mau menolong Tuan Gajah Biru? Kakek takut perang ya? Ah, tidak, Panji. Aku tidak takut perang. Aku sudah biasa hidup dalam dunia serba keras. Lalu, mengapa kau tidak mau menolongnya? Bukankah dia keponakanmu sendiri? Kasihan dia, Kek. Menolong orang itu tidak gampang, Panji. Ya, kalau kita menolong orang salah, maka kita akan terseret membuat kesalahan juga. Jadi, menurut pendapatmu, Tuan Gajah Biru salah? Dia kurang bijaksana. Dia terlalu gegabah, terburu nafsu. Tapi aku tidak mungkin lagi memberinya nasihat. Percuma. Sebenarnya sayang sekali. Tapi ya, barangkali itu sudah menjadi jalan hidupnya. Apa Tuan Gajah Biru kira-kira dapat menang berperang melawan prajurit-prajurit Majapahit, Kek? Nah, dengar Panji ya. Kekuatan bala tentara Majapahit sekarang ini luar biasa besarnya. Prajurit-prajuritnya besar sekali jumlahnya. Mungkin mencapai puluhan ribu orang kalau dikerahkan seluruhnya. Sedangkan Gajah Biru hanya 500 orang. Apa itu artinya? Nah, sudahlah. Ya, Panji. Kita tidak perlu ikut campur. Lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri. Kabut tebal menyelimuti hampir seluruh lereng Gunung Welirang. Pohon Randu Lanang berdiri tegar ke angkasa, seolah hendak menantang alam. Mendadak angin bertiup kencang. Mendung tebal berduyun-duyun datang dari selatan. Langit menjadi kelam, dan tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya, bagaikan dimuntahkan dari langit hitam. Mepet kemari. Hujan deras sekali, Kek. Angin. Aduh, rupanya mau kiamat malam ini. Dingin sekali ya, Kek. Kakek dingin. Aduh, dingin ya. Hujannya benar-benar gila. Aku takut, Kek. Aku takut pohon ini nanti roboh. Hei, jangan ngomong sembarangan kamu. Kalau takut lebih baik tidur saja. Sudah, tidur situ. Panji Ketawang membalikkan tubuhnya membelakangi kaki tanpa ruang. Bocah itu menyembunyikan wajahnya ke batang pohon randu yang mulai basah oleh embusan air hujan. Tapi akhirnya dia tidur juga. Kasihan Gajah Biru.
seperti ini juga. Sayang sekali. Berani-beraninya dia berontak melawan Majapahit. Kaki Tan Parowang terus merenungkan perihal Gajah Biru, keponakannya yang sekarang berkemah di lereng utara Gunung Welirang. Karena mengantuk, laki-laki tua itu meneruskan lamunannya sambil mencoba untuk berbaring. Tiba-tiba langit menjadi sangat terang. Kilat menyambar dekat sekali. Suara apa itu? Sepertinya suara dahan pohon patah. Waduh, celaka. Jangan-jangan pohon ini kesambar petir. Panji, Panji, bangun. Cepat bangun, Panji, bangun. Ada apa, Kek? Sudah pagi ya? Sudah pagi pun belum. Ayo bangun. Pohon ini mau roboh, tahu? Cepat bangun, kita cari tempat perlindungan. Apa, Kek? Pohon mau roboh? Pohon yang mana? Pohon randu ini. Rumah kita ini kesambar petir. Mau roboh, ayo cepat. Kita harus buru-buru pergi. Tapi, Kek, masih hujan begini. Sudah, jangan cerewet. Kita tidak ingin kepeng di tingkat pohon ini kan. Ayo cepat, ayo ikut aku. Ayo cepat, Panji. Iya, Kek. Tunggu. Kaki Tan Parowang menyeret Panji Ketawang menjauhi pohon randu raksasa. Mereka berteduh di sebuah celah tebing yang bagian atasnya mirip atap rumah. Pakaian mereka basah kuyup oleh air hujan. Lihat, Kek. Pohon itu sudah miring. Dia mau roboh, Kek. Lihat. Dia masih berusaha untuk bertahan, Panji. Tapi dia akan roboh, Kek. Sudah miring sekali. Ya biarkan saja. Dia pohon tua. Sudah tua sekali. Dia tidak akan tahan melawan usianya sendiri. Kalau pohon itu roboh, kita akan tinggal di mana lagi, Kek? Ya, entahlah. Itu, ya kita pikirkan nanti sajalah. Ya, yang penting kita selamat. Ayo. Lihat, Kek. Pohon itu hangus terbakar. Mengerikan sekali halilintar itu. Oke, pohon itu bergerak. Lihat, Kek. Dia roboh, Kek. Dia roboh. Pohon itu roboh disambar petir. Akhirnya dia roboh juga. Akhirnya dia tahan juga. Habislah riwayatnya dimakan di tua. Kek, kakek menangis. Tidak, Panji. Aku tidak mau menangis. Aku hanya sedih sekali. Pohon itu sudah menjadi sebagian dari hidupku. Sudah 20 tahun dia menjadi bagian dari hidupku. Pohon itu sudah seperti saudara kembarku sendiri. Aku berteduh di bawahnya. Aku makan, tidur, dan berhayal tentang segala macam hal di bawahnya. Dan sekarang dia roboh. Dia mati. Sebentar lagi batangnya yang besar akan membusuk menjadi rabuk tanah. Aku sedih, Panji. Kakek. Kasihan kakek Tan Parowang. Kasihan kok, Kek.
Menangis? Siapa menyuruhmu menangis, ha? Diam. Tidak patut laki-laki mewek. Diam. Kita tidak bisa berteduh lagi di bawahnya. Nah, dia sudah selesai menjalankan tugas-tugasnya di dunia. Dia tidak lagi berdiri tegar mencakar angkasa. Dia sudah takluk oleh hukum alam. Panji, lihat. Bukankah tempat ini juga bisa menjadi nyaman kalau kita bersihkan? Iya, Kek. Tempat ini menyerupai gua kecil. Kita bisa tinggal tempat ini, Panji. Paling tidak untuk sementara. Ya, ayo Panji. Ayo, kita bersihkan tempat itu. Nah, daun-daun kering buang saja ke bawah sana. Aku akan Masih duduk terjaga sambil tak lepas memandang pohon randu yang sudah terbaring tak berdaya di keremangan malam. Akhirnya dia menyerah juga. Begitulah pekerjaan sang nasib. Nasib telah menentukan batas usia semua makhluk hidup di seluruh permukaan bumi ini. Dia roboh. Dia disambar petir dan roboh. Apakah ini sebuah alamat buruk? Apa maksudnya? Sampai menjelang fajar menyingsing, kaki tanpa ruang tidak beranjak dari duduknya. Sebentar kemudian sinar matahari mulai memancar menembus daun-daunan pohon. Rawading. Iya, Gusti. Coba ulangi lagi laporan dari warga desa Lawang Gajah itu tadi. Baik, Gusti. Menurut laporan seorang warga desa Lawang Gajah, yang juga dibenarkan oleh kepala desanya, pasukan Gajah Biru memasang tenda perkemahan di sebelah utara kaki Gunung Wileran. Berarti tidak jauh lagi dari sini, Gusti Ramapati. Bagaimana, Kamandanu? Apa kita bisa jalan terus? Kukira sebentar lagi malam akan segera tiba. Sebaiknya kita jalan terus, Paman Ramapati. Benar, Paman. Kita bisa istirahat di tempat yang lebih aman. Baiklah. Rawading, Ya, Gusti. cepat perintahkan pasukan agar kembali meneruskan perjalanan. Baik, Gusti. Pasukan, jalan! Kita berangkat lagi. Ayo, jalan! Jalan! Sudah malam, Kakang Gajah Biru. Kau tidak istirahat? Iya, Kakang. Istirahatlah. Biar kami menjagamu. Kau kelihatan sangat lelah. Tidak, Nyai. Kita harus mulai waspada. Kita tidak boleh terlena dalam tidur nyenyak. Menurut laporan 2 orang prajurit Telik Sandi, pasukan Majapahit sudah memasang kemah tak jauh dari sini. Ramapati membawa tidak kurang 1000 orang untuk memusnahkan kita semua. Sebaiknya kita menyingkir, Kakang. Kau tidak mungkin melawan mereka yang jumlahnya 2 kali lipat. Iya, Kakang. Malam ini juga kita bisa bergerak perlahan-lahan meninggalkan tempat ini. Tidak, Nyai. Itu bukan sikap seorang prajurit sejati. Aku tidak akan berlaku seperti tikus-tikus perang. Aku akan sambut tentara Majapahit dengan dadaku yang terbuka lebar. Kalah atau menang bukan soal. Tapi aku tak ingin berlaku pengecut. Baru saja Gajah Biru menyelesaikan kalimat, mendadak 2 sosok tubuh manusia menerobos masuk ke dalam rumahnya. Hei, siapa kalian? Tenang Gajah Biru, Kami yang datang. Kami terpaksa merobohkan 2 orang prajuritmu yang mencoba menghalangi kami masuk kemari, Gajah Biru. Oh, Nini Sakawuni dan Tuan Kamandanu.
Kami tak bisa lama-lama di sini, Gajah Biru. Kami sengaja datang kemari hanya untuk menyampaikan suatu hal yang penting padamu. Pesan dari Paman Lembu Sora, Gajah Biru. Oh, Gusti Lembu Sora. Bagaimana kabar beliau? Paman Lembu Sora tidak kurang suatu apa. Sebelum kami berangkat, Paman Lembu Sora mengirimkan pesan untukmu, Gajah Biru. Pesan apa, Tuan? Katakan pada Gajah Biru bahwa perbuatannya itu tidak terpuji. Katakan bahwa jika dia masih memandang Lembu Sora, maka dia harus segera mengubah pendiriannya. Katakan kalau dia ingin menjadi prajurit sejati, maka dia harus menjauhi tindakan-tindakan brutal. Katakan pada Gajah Biru agar dia kembali ke pangkuan Majapahit, agar dia kembali ke jalan prajurit sejati. Katakan pada Gajah Biru kalau dia nekat mau bertikam sesama prajurit Majapahit, kalau dia mau saling membunuh di antara teman sendiri, maka itu berarti dia telah membunuh Lembu Sora. Dan Lembu Sora tak akan mengampuni kesalahannya itu. Gajah Biru terdiam sesaat. Begitu Arya Kamandanu dan Sakawuni selesai menyampaikan pesan-pesan Lembu Sora, perwira handal kerajaan Majapahit itu nampak gelisah. Kau harus segera memutuskannya, Gajah Biru, sebelum semuanya terlambat. Sekarang pasukan Majapahit sudah memasang kemah di seberang bukit kecil di depan sana. Besok pagi mereka merencanakan untuk menyerbu kemari. Gajah Biru, lebih baik turuti pesan-pesan Paman Lembu Sora untuk menghindari pertumpahan darah di antara teman sendiri. Gajah Biru tidak menyahut. Wajahnya menjadi tegang. Bibirnya bergetar. Matanya menyorot tajam ketika menatap Arya Kamandanu dan Sakawuni secara bergantian. Tidak, Nini Sakawuni. Tidak, Tuan Kamandanu. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Gajah Biru akan tetap menjalankan apa yang telah menjadi keyakinannya. Arya Kamandanu dan Sakawuni berhasil menyusup ke tenda perkemahan Gajah Biru. Mereka segera menemui Gajah Biru dan menyampaikan pesan-pesan Lembu Sora. Untuk sesaat lamanya Gajah Biru tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tegang, bibirnya bergetar seperti menahan rasa sakit. Mendadak kepalanya mendongak dan pandangan matanya sangat tajam ketika menatap Arya Kamandanu dan Sakawuni secara bergantian. Tidak. Aku tidak bisa menuruti pesan-pesan Gusti Lembu Sora. Saya mempunyai keyakinan bahwa jika orang seperti Ramapati masih bercokol di istana Majapahit, maka Majapahit akan selalu usrak. Rasa tidak puas akan terus merajalela. Tuan ingat peristiwa Gusti Ranggalawi. Sekarang Gusti Lembu Sora menjadi sasaran berikutnya. Setelah Gusti Ranggalawi berhasil singkirkan secara halus. Perkiraanmu itu belum bisa dibuktikan, Gajah Biru. Saya sudah berulang kali berusaha memberi peringatan pada Gusti Lembu Sora. Tapi Gusti Lembu Sora tetap bersikap lunak. Paman Lembu Sora ingin memelihara semangat persatuan dan kesatuan Majapahit, Gajah Biru. Tentu saja beliau tak mau bertindak sembrono. Tapi Nini, sekarang semuanya sudah jelas terbukti. Ramapati mengutik-utik membakar api dendam Mahisa Taruna atas kematian orang tuanya. Hingga Gusti Lembu Sora terpaksa masuk ruang tahanan. Saya yakin Ramapati berdiri di belakang perkara ini. Baiklah. Kami tak bisa lama-lama tinggal di sini, Gajah Biru. Kami harus segera kembali bergabung bersama pasukan Majapahit. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Terima kasih, Nini Sakawuni. Saya merasa sangat terharu atas kunjungan ini. Kami pergi, Gajah Biru. Kami merasa lega karena kami sudah menunaikan tugas kami. Ialah menyampaikan pesan-pesan Paman Lembu Sora. Ya, Nini. Selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Kamandanu. Arya Kamandanu dan Sakawuni melangkah meninggalkan tenda perkemahan Gajah Biru. Tapi baru saja mereka berjalan 10 tindak, mendadak beberapa orang prajurit menyergap mereka. Awas ya, Kang!
Ada apa, prajurit? Mengapa ribut-ribut? 3 orang prajuritmu bermaksud menyerang kami, Gajah Biru. Keparat, setan alas. Siapa yang telah berani melakukannya, ha? Siapa berani menyerang tamu-tamuku? Prajurit, jawab. Ampun, Tuan Gajah Biru. Ampun. Bukankah mereka ini utusan Ramapati? Goblok. Mereka adalah tamu-tamu kehormatanku. Kalian harus menghargai tamu-tamuku. Ampun, Tuan. Kami tidak tahu. Sudah. Cukup. Kalian harus menjadi prajurit yang baik. Jangan main bokong, main seruduk seperti kelakuan tikus-tikus Ramapati. Kalau kalian ingin bertarung, besok pagilah saatnya. Kalian boleh bertarung menyabung nyawa. Maafkan mereka, Tuan Kamandanu dan Nini Sakawuni. Tidak apa, Gajah Biru. Selesai berkata, Arya Kamandanu dan Sakawuni kembali melangkah. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas. Fajar pagi merangkak perlahan, memanjat tebing-tebing di sekitar lereng Gunung Welirang. Sang Ramapati, Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak sibuk mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka lalu menyusun barisan di sebuah kaki bukit kecil. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni melihat dari kejauhan di puncak bukit kecil. Apa yang kau renungkan, Kamandanu? Agaknya malapetaka tak bisa dicegah lagi. Bumi Majapahit masih harus dibasahi darah para perintisnya sendiri. Ya, peristiwa seperti ini sungguh menyedihkan. Sungguh menyakitkan untuk disaksikan dan dirasakan. Seringkali ku dengar orang berkata tentang pengorbanan. Bahwa untuk kejayaan sebuah negeri dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi apakah itu harus berarti perang saudara? Perang di antara sesama teman seperjuangan sendiri? Aku belum bisa menerima pendapat seperti ini, Budi. Kalau semua orang memikirkan Majapahit, semua berbakti dengan tulus pada Gusti Prabu, kukira peristiwa seperti ini tak perlu terjadi, Kamandanu. Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Dulu kita harus memerangi Kakang Ranggalawe. Sekarang Gajah Biru. Sudahlah. Itu, lihat. Paman Ramapati sudah selesai menatap barisan. Ayo kita turun. Bagaimana, Kamandanu, Nini Sakawuni? Lihatlah, kita sudah siap tempur. Kami juga sudah siap, Paman. Letak tenda perkemahan Gajah Biru tidak terlalu jauh dari sini, Paman. Kalau memang sudah siap, sebaiknya kita berangkat. Baiklah, Rawadeng. Iya, Gusti. Perintahkan pasukan berangkat. Baik, Gusti. Pasukan, berangkat! Ayo jalan! Berangkat! Sementara itu, di tenda perkemahan Gajah Biru tengah sibuk mengenakan busana keprajuritan Majapahit dengan dibantu 2 orang istrinya. Tolong pedangku, Nyai. Baik, Kakang. Tolong sabukku, Nyai. Baik, Kakang. Ini pedangmu, Kakang Gajah Biru. Hati-hatilah menggunakannya di tengah medan peperangan nanti, Kakang. Aku akan membunuh tikus-tikus Ramapati sebanyak-banyaknya. Kalau perlu aku akan memenggal kepala Ramapati yang keladi kerusuhan Majapahit yang kita cintai. Sekarang, tolong pasangkan anting-antingku, Nyai. Kau, Nyai, pasangkan anting-anting sebelah kiri. Dan kau, Nyai, pasangkan yang sebelah kanan. Baik, Kakang. Gajah Biru mempunyai senjata pusaka warisan dari ayahnya, Ki Branjangan. Senjata itu berwujud sebuah anting-anting kecil yang biasa dikenakan di telinga kanan dan kiri. Warnanya kemilau keemasan
namanya Gajah Ngoling. Setiap kali mengenakan anting-anting itu, Gajah Biru kelihatan seperti seorang wandu atau banji. Tapi senjata pusaka itu mempunyai pengaruh luar biasa. Kekuatan Gajah Biru menjadi berlipat ganda, dan dia sanggup berperang sehari penuh tanpa berhenti. Kemampuannya itulah yang membuat Lembu Sora kagum, hingga mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya. Istri Gajah Biru segera memungut anting-anting Gajah Ngoling. Kemudian perlahan-lahan mereka memasangnya di telinga Gajah Biru. Terima kasih, Nyai. Pengabdian kalian kuterima dengan tulus dan senang hati. Mudah-mudahan Sang Yang Widi melindungimu selalu, Kakang. Majulah, Kakang, dengan berani ke tengah medan peperangan. Kakang, doa kami akan selalu menyertaimu. Kakang Gajah Biru, pasukan Ramapati sudah bergerak menuju kemari. Bagus. Siapkan pasukan pemanah Adi Mandana. Hujani mereka dengan anak panah begitu menaiki kaki bukit. Baik, Kakang. Nah, aku berangkat, Nyai. Tugas Suci menunggu di depan. Jagalah diri kalian baik-baik. Jagalah anak-anak. Kalian jangan keluar tenda sampai pertempuran selesai. Selesai berkata, Gajah Biru melompat keluar tenda, dan sebentar kemudian dia sudah duduk di atas kuda yang berlari kencang ke arah kaki bukit. Gajah Biru, akhirnya kau muncul juga. Aku datang untuk melayani tantanganmu, Ramapati. Gajah Biru, kalau kau berpikiran waras, kau tentu tidak akan berbuat senekat ini. Lihatlah, kami datang dengan 1000 orang prajurit pilihan. Kau tentu juga melihat Arya Kamandanu dan Sakawuni, 2 orang pendekar pilih tanding milik Majapahit, ada bersama kami. Dalam waktu sekejap, kami pasti akan sanggup menggulung seluruh pasukanmu, Gajah Biru. Ramapati, kau tidak perlu khawatir. Kalian pasti akan memperoleh perlawanan yang memuaskan dari kami. Kami akan bertarung sampai nyawa kami melesat dari tubuh kami. Hebat sekali. Kalian rupanya memang dilahirkan untuk menjadi pemberontak tulen. Tapi sayang sekali, angan-angan kalian akan segera terkubur bersama nama buruk kalian sebagai prajurit. Kau tidak usah banyak mulut, Ramapati. Ini medan peperangan. Di tengah medan peperangan hanya berlaku hukum bunuh-membunuh. Di sini tidak diperlukan silat lidah seperti di hadapan Gusti Prabu. Hayo Ramapati, majulah. Kerahkan prajurit-prajuritmu. Tidak bakalan Gajah Biru mundur barang setapak. Sombong benar kau, Gajah Biru. Rupanya kau sedang sekarat. Hayo, serang mereka. Serbu mereka. Hilas pasukan Gajah Biru. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Gajah Biru bertarung dengan gagah berani. Gajah Biru sendiri, berkat pusaka Gajah Ngoling, bertarung bagaikan seekor gajah sedang mengamuk. Pedangnya yang besar segera menumpangkan prajurit-prajurit pimpinan Ramapati. Sementara di tempat lain, Raden Mandana juga bertarung dengan semangat berkobar-kobar.
Bersembunyi di mana bocah nakal itu? Ayo! Ayo! Oh, itu dia. Ayo. Ada apa? Ha? Kau sedang melihat apa, Ndek? Lihat, Nek. Ada orang datang. Alah, sapi ompong. Mau apa kau datang kemari? Hah? Mau ngajak bertengkar lagi? Ngajak tarung lagi? Aku tidak punya waktu melayanimu. Ayo, pergi sana. Ayo, pergi. Nenek. Kali ini aku tak ingin bertengkar denganmu. Apa? Hah? Lalu kau mau apa datang kemari, sapi ompong? Sudahlah. Selama ini hidup kita selalu kita isi dengan pertengkaran. Aku sudah bosan ini. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Tidak percaya. Kau pasti punya niat-niat busuk. Kau akan mempermainkan aku, kan? Tidak. Oh, aku bersungguh-sungguh. Tidak percaya. Dasar sapi ompong tukang bohong. Dunia ini akan terjungkir balik dengan seluruh isinya kalau sapi ompong berlaku jujur. Ini sungguh. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Ya, tapi aku berkata yang sebenarnya. Kali ini aku tak ingin bertengkar lagi denganmu. Aku datang justru untuk minta maaf, Nenek. Ya, selama ini aku telah banyak berbuat salah padamu. Aku telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan padamu. Maafkan aku, Nenek. Aneh sekali. Tiba-tiba saja si sapi ompong berubah menjadi orang baik. Dewa dari mana telah menyusup dalam hatimu sehingga kau berubah menjadi orang baik-baik, sapi tua? Ya, aku memang orang jahat. Orang yang paling jahat di muka bumi ini, Nenek. Aku ini jelek, tua, jelek, jahat. Itulah sebabnya aku datang kemari, Nenek. Berilah aku kesempatan untuk menjadi orang baik-baik. Hanya kau, Nenek. Hanya kau yang bisa memberiku kesempatan. Sebab hanya denganmu lah aku bergaul selama ini. Aku tidak punya teman siapa-siapa selain kau. Kau temanku, Nenek. Temanku sekaligus musuhku. Lucu sekali. Lihat, Ayu, ada sapi ompong bisa nangis. Ini sudahlah. Kukira sudah cukup. Aduh. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Sekali lagi, maafkan kesalahanku di masa-masa yang lalu. Kakitan Parowang lalu kembali ngeloyor pergi. Dia berjalan sempoyongan menuruni lereng Randu Wadon. Tiba-tiba Nini Raga Runting tersentak. Aneh sekali si Tan Parowang. Tidak biasanya dia berlaku seaneh ini. Oh, apa yang telah terjadi? Ayo, kau tunggu sebentar ya. Sapi ompong! Sapi ompong! Tunggu! Raga Runting bergegas meninggalkan Aiwandira yang masih duduk di akar pohon randu. Wanita tua itu lalu berlari-lari kecil menyusul kaki Tan Parowang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode ke-17 yang akan datang dengan judul
Pendekar Syair Berdarah. Sampai jumpa.